Selamat pagi teman-teman tani. Salam pertanian. Petani itu keren. Bertemu lagi dengan saya, Silado Farm. Pagi ini kegiatan kita melanjutkan bikin kolam yang kedua dan penimbunan bibit apokat. Dimana kemarin bibit apokat sudah kita taruh di lahan untuk penyesuaian atau adaptasi, dan kayaknya sudah tiba saatnya bibit apokat ini kita timbun ya, karena saya lihat sudah tanamannya sudah adaptasi dengan lingkungan. Ini teman-teman, tanaman yang sudah kita taruh di lahan beberapa hari yang lalu, dan sekarang tanaman sudah kelihatan segar dan sudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan ini merupakan tahap yang tepat menurut saya untuk kita menimbun tanaman dengan tanah. Seharusnya idealnya ketika tanaman itu mau ditimbun di lubang tanam, sesuai dengan teori dari beberapa pakar, harusnya dikasih dengan pupuk ya, biasanya menggunakan pupuk kandang. Tapi teman-teman, untuk tanaman yang saya tanam di sini, berhubung sesuatu hal di mana pupuk saat ini di tempat saya, di tempat ini masih sulit didapatkan, dan saya melihat lahan yang di tempat saya ini, saya amati tanahnya sudah subur teman-teman, karena lahan di sini sebenarnya tadinya bekas lahan untuk penanaman Albacea, dan saya amati tanahnya di sini sudah banyak sekali pupuk-pupuk kompos yang dari dedaunan Albacea dan rumput-rumputan yang sudah membusuk di sini. Saya amati tanaman lahan di sini sudah cukup lah untuk kita timbun tanpa menggunakan pupuk kandang. Dan nantinya pupuk kandang akan kita susulkan setelah tanaman ditimbun dan sudah menunjukkan perkembangannya teman-teman. Bila mana nanti setelah dimasukkan ke lubang tanam, kira-kira 1 bulan lah, ketika sudah menunjukkan pertumbuhan dengan timbulnya tunas-tunas baru, nanti akan kita susuli dengan pupuk kandang ya. Karena saya ini lagi pesan pupuk kandang di daerah luar tempat saya, dan tentunya pupuk tersebut nggak bisa langsung saya aplikasikan ke lubang tanam. Nantinya pupuk tersebut akan kita lakukan proses fermentasi dulu untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak baik, dan kita memperbanyak bakteri-bakteri yang bagus atau yang baik untuk tanaman. Ini teman-teman, ini bibit di tempat saya setelah pengiriman itu ada sekitar 1 minggu di tempat saya, tapi ini sudah menunjukkan
perkembangan ya. Artinya bibit-bibit ini sudah beradaptasi di lingkungan kebun yang baru. Itu teman-teman, beberapa tanaman sudah pada mengeluarkan tunas-tunas baru dan nampaknya tanaman ini sudah beradaptasi dan kelihatan segar, serta bentuk batangnya yang tadinya pada saat pengiriman itu leor ya. Leor itu artinya kayak lemah gitu, dan sekarang sudah kelihatan tegak ini teman-teman, sudah kuat. Oke teman-teman, nanti ikuti proses penimbunan bibit tanaman di lubang tanam ya. Nih, ini tanaman sudah keluar pupusnya yang baru, padahal baru seminggu ini teman-teman di tempat saya. Ini juga sudah keluar pupusnya yang baru. Ada beberapa yang tidak keluar pupusnya teman-teman, tapi saya lihat semuanya tanaman nampak sehat-sehat semua. Nah ini teman-teman, ini di lubang tanam ini udah kita kasih pupuk kompos yang ada di sekitar kita tadi teman-teman, karena di sini udah banyak timbunan kompos ya. Nah ini jadi sebelum tanaman kita masukkan, kompos-kompos yang di sekitarnya kita masukin dulu. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu kasih pupuk kandang dulu ya, cukup menggunakan pupuk kompos yang ada di lahan. Nah ini pupuk komposnya banyak kali ini teman-teman. Sama Pak Rahman dimasukkan ke lubang tanam dulu. Ini ya teman-teman ya, sebelum kita masukkan bibit ke lahan, ini terlebih dahulu polybagnya kita potong bagian bawah dulu ya, kita lepas dulu yang bagian bawah, dan jangan langsung sampai di atas, karena untuk menjaga medianya supaya tidak pecah. Ya, muter Mbak. Ya, ini kita buang dulu yang bagian bawah. Nah. Ya, semuanya Mbak. Dan langsung tanaman kita masukkan ke lubang ya, ke lubang tanam. Nah, begini teman-teman. Ini begini, langsung kita atur dulu posisi tanaman yang benar ya. Mungkin dibikin miring lagi Mbak, ditegakkan lagi ininya ya, itu ya, diganjel. Lagi kurang ya. Ya, oke. Nah ini langsung nanti polybagnya langsung kita sobek teman-teman. Nah gitu, baru kita sobek secara vertikal ya. Nah, dan ini untuk menjaga supaya media yang lama tidak pecah. Nah baru setelah ini polybagnya kita buka, baru kita masukkan tanah yang ada, yang sudah tersedia ya. Kita timbun sampai penuh. Dan nanti kita jaga supaya
ujung atas dari media lama ini tidak ditimbun dulu ya teman-teman ya. Tidak ditimbun dulu karena nanti menjaga ketika tanaman ini sudah mengalami pertumbuhan, akan kita timbun dengan pupuk kandang ya. Pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Jadi saya tekniknya seperti itu teman-teman. Karena menyesuaikan lahan ya. Dan juga kondisi sekarang kita belum dapat pupuk kandang. Jadi sementara kita memanfaatkan pupuk kompos yang ada di kebun. Oke, langsung timbun aja Mbah. Mungkin untuk sebagian teman-teman pekebun, mungkin cara saya ini agak berbeda ya. Keluar dari pakem nih, karena mengingat kondisi saat ini kita belum punya pupuk kandang. Ini yang jenis aligator teman-teman. Yang jenis aligator. Nah ini teman-teman, ini bibit sudah dimasukkan ke lubang tanam dan sudah dilakukan penimbunan. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ini masih nampak ya, ujung daripada media lama ini masih nampak. Ini sengaja kita munculkan karena nanti ketika kita memupuk, ini pupuknya kita taruh di atas ini teman-teman. Setelah kita taruh atas, baru kita timbun dengan media atau tanah yang baru. Begitu teman-teman. Unggul kan kayak diuruk ya kan. Iya. Ini bibit yang terakhir untuk baris pertama kelompok jenis aligator teman-teman. Mungkin untuk sementara ini dulu ya yang bisa kita tampilkan untuk penanamannya. Moga-moga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi referensi atau perbandingan buat teman-teman yang mau berkebun. Kalau sekiranya cocok dengan apa yang saya lakukan ya monggo silahkan. Kalau nggak cocok jangan ditiru ya, karena masing-masing petani pasti punya kiat dan trik masing-masing. Apalagi saya ini tergolong petani pemula ya. Jadi saya juga masih butuh masukan-masukan dari teman-teman yang sudah senior, yang sudah pakar, atau yang sudah disebut master ya. Ya monggo para master apokat, kalau saya ada kesalahan penanaman mohon masukannya. Tapi tolong ya jangan dibully ya. Karena saya masih pemula ya, jangan dibully, tapi saya mohon kritik dan sarannya saja. Kalau membuli itu kan tidak membangun ya, tidak membangun dan tidak memberikan masukan yang bagus. Teman-teman, di kebun saya ini saya ada tanam keladi Papua ya. Saya sementara tanam 3 batang teman-teman. Ini keladi yang lagi tren ini.
katanya. Nah ini kebetulan sudah banyak anakannya teman-teman. Sudah banyak anakannya. Nanti akan kita pisahkan dari induknya ya. Akan kita pisahkan dan kita perbanyak. Karena menurut informasi yang saya terima, ini keladinya lagi tren dan katanya umbinya sangat enak teman-teman, katanya. Saya belum pernah ngerasain ya. Nah ini nanti mau kita pisahkan, kebetulan sudah pada banyak anakannya ini. Nanti kalau yang sudah keluar akarnya akan kita pisah biar berkembang biak. Ini sementara keladi papuannya kita timbun dulu teman-teman, biar anakannya keluar akarnya dulu. Nah nanti kalau sudah keluar akarnya baru kita pisahkan dari induknya. Ini katanya umbinya mahal teman-teman. Terakhir saya dengar itu umbinya per kilo itu bisa sampai 10.000. 12 ya? Iya. Sekarang ya. Terakhir saya dengar itu 10.000. Itu cukurukan godongnya mbak. Wih anakannya gue. Ojo ngasih kurukan anu nih lah. Ngono. Yang penting batangnya ke kurukan. Kalau ini nih pisang Cavendish teman-teman. Saya bawa bibit Cavendish ini ada tiga bibit waktu itu ya. Saya bawa dari Samarinda. Dikasih sama teman saya bibitnya. Ini bibit Cavendish naik pesawat ini teman-teman. Dan kemarin sebenarnya sudah berbuah besar, tapi belum begitu tua ya. Dan tertimpa batang albasia, karena albasianya kena puting beliung teman-teman. Jadi ini patah ini. Ini patah langsung, jadi pisangnya tidak kemakan. Nah dan ini sudah banyak anakannya, nanti juga akan kita pisahkan ya. Ini juga yang satunya kemarin tertimpa tapi tidak sampai patah teman-teman. Cuman ya itu mungkin ares di dalamnya mungkin patah, karena ini buahnya ini sudah berminggu-minggu. Sudah berminggu nggak besar-besar nih teman-teman. Ada kemungkinan ini batang dalamnya patah juga. Nggak apa-apa teman-teman. Yang namanya sesuatu hal pasti ada cobaannya ya. Tapi tetap kita semangat untuk nanam. Nah, sedangkan yang satu ini baru aja keluar bunganya teman-teman. Ini keluar bunganya nih. Ini sudah keluar bunganya. Moga-moga nanti ini bisa sampai tua ya buahnya ya, dan bisa kita nikmati hasilnya. Dan ini di sekitarnya juga sudah tumbuh anakannya ini. Nanti akan kita pisah. Nah ini daunnya yang sudah tua kan kita kurangi teman-teman.
supaya tanaman fokus kepada pembesaran bakal buah ya. Sekilas ini perkembangan gubuk yang untuk kita tinggal di kebun, teman-teman. Gubuk untuk kita tinggal dan sekalian untuk mengawasi kebun. Ini progresnya selama seminggu nih. Ya, kita buat rumah sederhana aja, teman-teman, untuk kita tinggal di desa dan untuk pengamatan kebun. Ini Mas Wasis ini lagi ngayak pasir. Oke teman-teman, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini untuk penanaman jenis apokat Miki dan kelut ya. Mungkin akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, atau mungkin tidak perlu saya tampilkan ya, karena kan tekniknya hampir sama aja. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam pertanian. Petani itu keren.